Shalom, selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa kembali dengan Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV dalam acara Dia Buka Jalan Saat Tiada Jalan. Setengah jam ke depan ini saya pelayan Tuhan Arasia Haan akan menemani Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita berdoa sejenak. Ya Tuhan, kami menyerahkan acara malam ini sepenuhnya kepada Tuhan. Kami meminta anugerah Tuhan, supaya Tuhan mengambil alih dan memberkati acara ini dari awal sampai pada tamatnya. Dimanapun suara kami didengar, biar Tuhan meneguhkan setiap firman yang kami boleh dengar. Berfirman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenan Tuhan, kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita. Kita siapkan juga catatan kita. Kami mendorong bagi Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar untuk mencatatnya dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan malam ini adalah lidah yang membawa berkat. Maksud tujuan kita mempelajari topik ini biar setiap kehidupan kita boleh memuliakan dan meninggikan akan nama Tuhan. Firman Tuhan malam ini kami ambil dari 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Mari kita buka Alkitab kita, 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Sebagai pendahuluan kami mengutip Matius 12 ayat yang ke-36, dikatakan segala ucapan yang sia-sia yang diucapkan orang akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Lidah yang membawa berkat, itulah judul khotbah kita malam hari ini. Sebagai pelayan Tuhan kami ingin mengatakan, waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, Dia menebus kita dengan sempurna. Dia mati di kayu salib menggantikan kita, menebus kita, memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Kita dipindahkan dari gelap kepada terang, dari kematian kepada kehidupan, dari kutuk kepada berkat. Oleh karena itu bagi kita yang sudah percaya pada Yesus, selayaknya lah tidak menyerahkan sedikit pun lagi bagian hidup kita kepada iblis untuk dipakai merusak pekerjaan Tuhan. Tetapi sebaliknya, seluruh kehidupan kita persembahkan kepada Tuhan untuk dipakai bagi kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Khususnya malam ini adalah tentang lidah dan mulut kita. Kalau kita perhatikan dalam dunia kekristenan pada hari-hari ini, tidaklah berkelebihan kalau kami berkata. Salah satu permasalahan dalam dunia kekristenan, kita seringkali bermasalah dalam bibir dan mulut kita. Bahkan seringkali kami katakan bahwa masalah terbesar dalam dunia kekristenan hari-hari ini adalah masalah mulut. Banyak orang sudah Kristen, banyak orang sudah melayani, tapi seringkali mulutnya tidak Kristen. Oleh karena itu tema malam ini biar sungguh-sungguh membuat terobosan di dalam kehidupan kita. Biar firman malam ini sungguh-sungguh membawa kita ke dalam kedewasaan. Alkitab katakan segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar,
menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang kepada kebenaran. Dan kami percaya, andai kata kita mau jadi penurut Tuhan dan penurut firman, kita akan maju dalam iman kita. Kita akan melangkah lebih dewasa lagi dalam Tuhan. Dan penurutan kita kepada Tuhan membuat iblis tidak dapat keuntungan pun, ya sedikit pun di dalam kehidupan kita. Ada 4 hal yang kami ingin sampaikan malam ini, khususnya tentang tema kita malam ini, lidah yang membawa berkat. Yang pertama kami ingin sampaikan, lidah yang membawa berkat berpikir baru berbicara. Kami ingin kita membuka Amsal pasal yang ke-31 ayat yang ke-26. Amsal 31 ayat yang ke-26. Dikatakan demikian. Kita buka Alkitab kita, ayat yang ke-26. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Tuhan kasih kita 2 mata, Tuhan kasih kita 2 telinga, tapi Tuhan kasih kita 1 mulut. Cepat melihat, cepat mendengar, tapi lambat berkata-kata. Banyak kali kita pada umumnya kita bicara dulu baru berpikir. Tapi Alkitab katakan dengan jelas, ia membuka mulutnya dengan hikmat. Dan perkataan yang lemah lembut ada pada bibir dan mulutnya. Haleluya. Percaya atau tidak, perkataan yang keluar daripada mulut kita itu sebenarnya manifestasi daripada kualitas atau tingkatan kerohanian kita. Oleh karena itu apa yang terjadi? Biarlah setiap kita malam hari ini memperhatikan dengan seksama bagaimana kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita menjadi kesaksian. Sebagai pelayan Tuhan kami ingin mengatakan, salah satu cara untuk menjadi saksi yang efektif adalah dengan kehidupan yang benar. Oleh karena itu kami mengajak kita malam hari ini, mari untuk setiap kita, khususnya bagi anak-anak Tuhan, biarlah lidah kita menjadi lidah yang membawa berkat. Dimanapun kita berada, biarlah lidah kita sungguh-sungguh lidah yang membawa berkat. Yang pertama tadi kami sudah sampaikan, lidah yang membawa berkat adalah kita berpikir dulu baru berbicara. Alkitab katakan, kami sudah sampaikan dalam pendahuluan bahwa setiap kata-kata yang sia-sia yang diucapkan orang akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Banyak orang sudah melayani, banyak orang sudah Kristen, tapi seringkali dalam berbicara apa yang terjadi tidak tercermin bahwa dia adalah orang percaya, tidak tercermin dia bahwa dia adalah anak Tuhan. Tapi kami mendorong setiap kita, kalau kita nggak bisa bawa jiwa, jangan karena perkataan kita jiwa jadi mundur. Saya pelajari di dalam kehidupan Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus itu teladan yang sempurna bagi kita, termasuk dalam berbicara. Telitilah Alkitab kita, Tuhan Yesus tidak pernah merendahkan lawan bicaranya. Tidak heran kalau pada akhirnya apa yang terjadi, Tuhan Yesus begitu luar biasa. Dia bisa membawa banyak orang pada akhirnya untuk bertobat. Salah satunya adalah karena cara berbicaranya menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau kita pelajari di dalam Alkitab, bacalah dalam Yohanes pasal yang keempat, Tuhan Yesus ketemu dengan seorang perempuan yang punya 5 suami di sumur Yakub. Dan apa yang terjadi kalau kita baca dalam Alkitab kita, bahwa yang duluan bicara adalah Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Perempuan yang punya 5 suami tersebut dia bertobat dan pada akhirnya menjadi penginjil yang luar biasa. Satu kotanya bertobat. Dan kami ingin katakan, mari kita belajar dari Tuhan Yesus dalam berbicara, di mana kita melihat perkataannya boleh sungguh-sungguh
menjadi berkat dan menjadi kesaksian, sehingga pada akhirnya jiwa-jiwa boleh datang kepada Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Jadi kami tegaskan, lidah yang membawa berkat yang pertama adalah berpikir dulu baru berbicara. Mari kita membiasakan diri, jangan berbicara dulu baru berpikir. Kami ingin tekankan buat kita bahwa perkataan kita itu merupakan benih. Perkataan kita itu sungguh-sungguh membentuk kehidupan kita. Kalau kita menyadari akan hal ini, mari mulai sekarang kita tidak sembarangan lagi dalam berkata-kata, karena Alkitab katakan apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai. Kalau kita meneliti Alkitab kita dengan rendah hati, salah satu gambaran kekristenan di dalam Alkitab, kekristenan digambarkan seperti seorang petani. Petani di seluruh dunia ini dia sangat tahu bahwa antara hubungan panen, antara hubungan benih dengan panen itu erat sekali. Oleh karena itu ada kalanya petani kalau dia panen, kalau dia lihat hasilnya jelek, dia berani menjual seluruhnya untuk membeli benih yang lebih bagus. Karena kalau dia paksa menanamkan benih yang jelek, di panen yang berikutnya tidak ada perubahan dan dia akan tetap menuai hasil yang jelek. Haleluya. Ada kalanya dia jual, dia beli benih yang baik. Karena dia menyadari bahwa antara benih dengan panen itu erat hubungannya. Karena itu kami ingin tekankan buat kita, perkataanmu adalah benih. Karena itu berpikir dulu baru berbicara. Itulah Kristen yang sejati. Tuhan mau kita sungguh-sungguh supaya lidah kita jadi lidah yang membawa berkat. Kami ingin mendorong setiap kita, biarlah lidah kita lidah yang memuliakan Tuhan, yang meninggikan Tuhan, yang memasyurkan nama Tuhan. Karena itu apa yang terjadi, perhatikan kebenaran malam ini, sehingga pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Yang kedua, lidah yang membawa berkat. Yang kedua, bergaul dengan firman. Kami ingin kita lihat Matius 15 ayat yang ke-18. Dalam Matius 15 ayat yang ke-18, kalau kita memperhatikannya dikatakan demikian. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Yang keluar dari mulut berasal dari dalam hati. Nah, kalau yang keluar dari mulut berasal dari dalam hati, selayaknya lah seorang Kristen, seorang anak Tuhan bergaul dengan firman. Sehingga hatimu dipenuhi dengan firman. Sehingga pada waktu kita mengalami ketidakadilan, kita ditindas, diperlakukan tidak adil, yang keluar adalah firman. Haleluya. Kenapa banyak kali orang, saudara, waktu tidak ada masalah, betul-betul dia kelihatan anak Tuhan. Tetapi waktu ada pergumulan, ada masalah, ada persoalan, seringkali yang keluar adalah kebun binatang, yang keluar adalah caci maki. Kami ingin tegaskan hal itu tidak boleh terjadi. Karena itu jalan keluarnya adalah lidah yang membawa berkat. Tuhan mau kita bergaul dengan firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka Amsal pasal yang keempat. Mari kita buka Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Ada firman yang luar biasa yang perlu kita dengar, dan kami mau membagikannya malam hari ini, sehingga kita pada akhirnya kaya dalam firman, dan kita tahu memprioritaskan apa yang patut kita prioritaskan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Dikatakan demikian, hai anakku,
anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Jadi hati adalah tempat menyimpan firman Tuhan. Alkitab katakan tadi dalam Injil Matius, dikatakan dalam Matius 15 ayat 18, yang keluar dari mulut berasal dari dalam hati. Nah, kalau yang keluar dari mulut berasal dari dalam hati, mari hatimu kau perhatikan. Alkitab katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang perlu dilakukan oleh seorang Kristen adalah bergaul dengan firman, suka dengar firman, suka membaca firman, suka mempelajari firman Tuhan. Akhirnya hatinya penuh dengan firman. Haleluya. Kalau kita mengerti akan hal ini, saya percaya kekristenan jadi berbeda. Kalau kami katakan kekristenan berbeda, bukan aneh-aneh. Kita jadi berdampak, kita menjadi kesaksian. Haleluya. Alkitab katakan dengan jelas, yang keluar dari dalam mulut itu berasal dari dalam hati. Jadi yang perlu kita perbaiki adalah sumbernya, hati kita. Karena itu bergaulah dengan firman. Isi banyak hati kita dengan firman. Sehingga waktu kita menghadapi kehidupan yang nyata ini, ada banyak persoalan, ada banyak tekanan. Yang muncul, yang keluar adalah firman. Haleluya. Dalam pendahuluan tadi kami katakan bahwa kalau kita ingin mengetahui kualitas kerohanian seseorang, dengarlah apa yang keluar dari mulutnya waktu dia menghadapi persoalan. Itu gambaran tingkat kerohaniannya. Haleluya. Banyak kali kita waktu tidak ada pergumulan, yang keluar adalah haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan. Tapi dikala kita menghadapi persoalan, seringkali yang keluar caci maki, kebun binatang, kata-kata kotor. Itu sebenarnya menunjukkan kedangkalan kekristenan kita. Dan hal itu tidak boleh terjadi. Hidupmu dan hidupku sudah dibayar dengan harga yang mahal. Ingat bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Karena cintanya, dia tinggalkan sorga. Dia datang ke dalam dunia, mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Karena tidak ada lagi harapan bagi manusia itu. Kita udah dibayar dengan harga yang mahal. Karena itu jangan pakai lagi tubuh kita untuk menguntungkan iblis. Tapi pakailah tubuh kita, khususnya bibir dan mulut kita. Untuk apa? Untuk membesarkan nama Tuhan. Untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jadi kami tegaskan malam hari ini, lidah yang membawa berkat. Yang kedua adalah bergaul dengan firman. Waktu hatimu penuh dengan firman, persoalan boleh ada, pergumulan boleh ada. Yang keluar dari mulut kita adalah firman. Dan itu akan menyukakan akan hati Tuhan. Dan kami percaya kalau Yesus ditinggikan, dia akan menarik orang datang kepadanya. Yang ketiga, kami ingin kita lihat 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 dikatakan demikian. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Haleluya. Yang kami mau tekankan malam hari ini, lidah yang membawa berkat. Yang perlu kita lakukan, kita harus menjaga pergaulan kita. Lebih bagus kehilangan teman daripada kehilangan iman. Kalau kau melihat ada kelompok, ada kumpulan yang ngomongnya kotor, yang keluar senantiasa adalah kata-kata yang nggak pantas kita ucapkan, suka gosip. Kami ingin katakan, bagus kehilangan teman daripada kehilangan iman. Yang kita takutkan nanti kebiasaannya jadi kebiasaan kita.
Dan yang luar biasa yang harus kita waspadai, nanti kebiasaannya tertular pada kita. Dan saudara nggak risih lagi dengan hal-hal yang demikian. Bahkan tidak merasa salah lagi. Karena hati nurani kita sudah menjadi tumpul. Alkitab luar biasa dikatakan, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Karena itu kami ingin katakan, kita harus menjaga pergaulan kita. Haleluya. Menurut penelitian, pergaulan mempengaruhi hidup manusia itu mencapai 55%. Yang kami mau katakan, tidak ada yang netral dalam hidup. Hukum hidup cuma dua. Kalau kita tidak dipengaruhi, kita mempengaruhi. Karena itu berhati-hati dalam pergaulan. Kalau kita ingin menjaga bibir dan mulut kita, supaya bibir dan mulut kita menjadi bibir mulut yang membawa berkat, yang menjadi salurannya Tuhan, tidak bisa tidak. Berpikir baru berbicara. Itu yang pertama, membuka mulutnya dengan hikmat. Yang kedua, kita harus mau bergaul dengan firman, supaya hati kita penuh dengan firman. Waktu kita diperhadapkan dengan situasi yang keluar adalah firman. Nah, yang ketiga, kita harus menjaga pergaulan kita. Haleluya. Tadi kami sudah katakan, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Hati-hati, kami mau ingatkan anak-anak Tuhan. Banyak kali saudara dan saya, banyak kali kita pada akhirnya tidak punya warna yang jelas. Kenapa? Karena kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan jadi kebiasaan kita. Karena kita terlalu takut untuk untuk membayar harga. Alkitab katakan, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Bayangkan ada orang kerjanya gosip, ngomong kotor, tapi kita tetap bergaul dengan mereka. Kalau akhirnya kebiasaannya dan kebiasaan kita yang luar biasa, ya dampaknya kita udah tumpul hati nuraninya. Kita merasa hal itu tidak salah lagi, dan kita menganggap hal itu hal yang biasa. Kami ingin katakan, kalau itu terjadi dalam hidup kita, saya percaya, ya, kita perlu bertobat, ya, dan kita perlu minta anugerah Tuhan untuk mentahirkan, menyucikan kita. Kami ingin katakan, percaya atau tidak, Alkitab katakan ada pencemaran jasmani, ada pencemaran rohani. Haleluya, ada pencemaran jasmani, ada pencemaran rohani. Kalau kita membiarkan hal itu terjadi dalam hidup kita, roh kita yang tadinya bernyala-nyala, kita berapi-api dan bersemangat, kita akan heran. Nanti baca firman tidak mau, doa tidak mau, ya penyembahan kita juga, ya asal-asalan. Dengan kata lain, kita nggak sadar kita udah kering. Oleh karena itu kami mengajak kita, khususnya Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV, mari mulai sekarang, perhatikanlah pergaulan kita. Jadi kami mau mengajak Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV, kalau kau lihat ada kelompok-kelompok yang selama ini kau ikuti, ya, cara berbicaranya kotor, perbuatannya kotor, kami harus katakan, lebih bagus kehilangan teman daripada kehilangan iman. Haleluya. Kami tidak larang kau olahraga, tapi kalau kelompok olahragamu itu kumpulannya omongannya kotor, lebih bagus engkau tinggalkan itu, cari kelompok olahraga yang lebih baik, supaya kebiasaannya tidak jadi kebiasaan kita. Haleluya. Percaya atau tidak, kalau kita membiarkannya akan terjadi penularan, sifatnya jadi sifat kita juga. Yang membuat pada akhirnya apa yang terjadi? Terjadi kemunduran rohani dalam kehidupan kita. Sadar atau tidak apa yang terjadi? Membangkitkan yang mati jauh lebih sulit daripada melahirkan yang baru. Haleluya. Tuhan mau kita berjalan maju, bukan jalan di tempat. Oleh karena itu kami mengajak kita, mari
mulai malam hari ini, perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Tuhan mau kita memiliki lidah yang membawa berkat. Tuhan ingin supaya kita lidahnya membawa berkat, sehingga pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Jadi dengan jelas kami mau tegaskan, mari kita menjaga pergaulan kita. Haleluya. Jangan sampai saudara, karena kita takut kehilangan teman, akhirnya kita kehilangan anugerah yang Tuhan sudah janjikan bagi kita yang percaya kepadanya. Kami ingin katakan, Tuhan sendiri tidak pernah mau membatalkan akan anugerah keselamatan itu. Tapi seringkali apa yang terjadi, sadar atau tidak, kita yang melepaskannya dengan cara kita sembrono dengan pergaulan kita, yang membuat pada akhirnya roh kita padam lagi, yang membuat saudara dan saya pada akhirnya tidak ada sensitivitas kembali, dan pada akhirnya tidak ubahnya hidup kita mengalami kematian rohani kembali dalam kehidupan ini. Jadi dengan tegas kami harus katakan, mari mulai sekarang perhatikan pergaulanmu. Kalau engkau tahu bahwa kelompok itu, bahwa omongannya suka kotor, sembarangan, semaunya, kau mesti punya sikap yang tegas. Haleluya. Kalau kita mau begitu, saya percaya kita akan berdampak, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus berkata, kalau garam itu sudah menjadi tawar, tidak ada lagi artinya. Hati-hati, jangan sampai kita garam yang tawar. Ya, jangan sampai kekristenanmu tidak berdampak. Jangan sampai kekristenanmu tidak berpengaruh. Kalau kekristenan tidak berdampak, tidak ada pengaruhnya, saya mau katakan, dengar baik, ya, kita merendahkan karya Tuhan yang sudah mati di kayu salib. Tuhan ingin supaya hidupmu dan hidupku mewakili kehadirannya di dalam dunia ini berdampak, sehingga pada akhirnya orang yang belum percaya boleh mengenal Yesus melalui kehidupan kita. Yang terakhir, yang keempat, dikatakan pada Lukas 22 ayat yang ke-41 dikatakan, berdoalah kamu supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dan itu diulangi juga pada ayat 46 dari Lukas pasal yang ke-22. Berdoalah kamu supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Apa artinya? Lidah yang membawa berkat. Yang keempat yang kami mau sampaikan malam ini, kita harus hidup dalam roh doa. Dalam bahasa Tesalonika dikatakan berdoalah senantiasa. Coba praktekkan dalam hidup kita sehari. 1 minggu ini berdoa banyak, rajin menyembah Tuhan. Coba saudara perhatikan, kita nggak gampang ngomongin orang, kita nggak gampang dusta, kita nggak gampang menjelek-jelekan orang, kita nggak gampang berdosa dengan mulut kita. Sepertinya ada rem yang menahannya. Itulah kuasa doa. Tapi sebaliknya, coba kita nggak berdoa lagi, kita lancar kembali untuk gosip orang, untuk ngomong yang salah, untuk ngomong kotor. Oleh karena itu apa yang terjadi? Benarlah firman Tuhan, 2 orang benar besar kuasanya. Jadi kalau kita ingin lidah kita lidah yang membawa berkat, mari kita berdoa senantiasa. Hiduplah dalam roh doa. Haleluya. Hiduplah dalam roh doa sehingga saudara dan saya berkemenangan di dalam kehidupan ini. Tadi kami katakan, Tuhan sudah menebus kita dengan sempurna, termasuk lidah kita, mulut kita. Oleh karena itu, jangan kita pakai lagi untuk berdosa, tapi pakailah untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan, untuk meninggikan Tuhan, dan memasyurkan akan nama Tuhan. Kalau kita mau melakukan ini, saya percaya kekristenan kita akan berdampak. Nama Tuhan dipermuliakan. Saya tidak tanya kapan kita bertobat. Saya tidak tanya kapan engkau pertama kali ke gereja. Saya tidak tanya. Yang saya mau katakan, sudahkah bibir dan mulut kita memuliakan Tuhan?
Kalau belum malam hari ini, mari, tidak ada kata terlambat. Datang kepada Tuhan, minta anugerah Tuhan. Kalau kita mau demikian, kami percaya kekristenan kita akan berbeda, kita akan berdampak, nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa, biar Yesus kelihatan dari tutur kata kita, biar Yesus kelihatan dari perkataan kita. Kalau kita mau melakukan ini, kami percaya semakin banyak jiwa yang kita bisa menangkan, dan pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Ingat, Yesus bukan salah satu jalan, tapi Yesus satu-satunya jalan. Alkitab katakan, ya, dengan mulut kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Karena itu jangan pakai mulut yang mengaku Yesus itu Tuhan. Untuk apa? Untuk kita pakai lagi untuk menghujat Tuhan, tapi pakailah seluruh hidup kita bagi kemuliaannya, menjadi wangi-wangian yang boleh menyukakan dan menyenangkan akan hati Tuhan. Kami simpulkan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Lidah yang membawa berkat. Banyak kita sudah Kristen, tapi lidah mulut kita tidak Kristen. Tapi kami mendorong, mari malam hari ini, biar seluruh hidup kita memancarkan kemuliaan Tuhan, termasuk bibir dan mulut kita, biarlah jadi bibir, mulut, lidah yang memuliakan Tuhan. Ada 4 hal yang kami mau ulangi dengan cepat. Caranya pertama, berpikir baru berbicara. Yang kedua, bergaul dengan firman. Yang ketiga, menjaga pergaulan kita. Dan yang terakhir, hiduplah dalam roh doa. Kami berdoa, biar Roh Kudus menolong kita, memampukan kita, sehingga setiap kita boleh menjadi pelaku firman. Bersama Yesus kita bisa. Haleluya. Amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Bubble TV yang dikenan Tuhan, terima kasih buat kesetiaan kita sudah mendengarkan firman Tuhan dengan judul Lidah yang Membawa Berkat. Biarlah mulai malam hari ini hidup kita berbeda. Melalui perkataan dan mulut kita, nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berlomba untuk jadi pelaku firman. Kalau kita selama ini gagal dalam perkataan, gagal dalam bibir dan mulut kita, tapi kami percaya kalau kita mau bertobat dan bertindak kembali menjadi pelaku firman, ada harapan. Nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita dan Yesus akan ditinggikan. Kita masih punya waktu sedikit. Mari kita gunakan waktu yang ada untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami mendoakan Indonesia dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Doa kami buat kota kami Jakarta. Diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Kami mendoakan kota ini semakin baik. Ada kebangunan rohani, ada tua yang terjadi di kota kami ini. Kami berdoa buat gereja Tuhan yang ada di bangsa ini, jadikan jadi suara, bukan jadi gema. Kami mendoakan, berkati gerejamu, biar sungguh-sungguh menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberkati bangsa kami. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan dari gereja manapun, pengurapan pemakaian Tuhan, Tuhan tambah-tambahkan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lindungi para hamba-hambamu. Kami berdoa buat Panorama White Asim yang menjadi partner kami dan pelayanan di radio ini. Limpahkan rahmat anugerahmu, terus kau angkat jadi kepala bukan jadi ekor. Terima kasih Tuhan, dimanapun suara kami didengar. Sobat Prestasi dan pemirsa Bubble TV, Tuhan memberkatinya. Biar lidah dan bibir mulut kami jadi lidah dan bibir yang baik, yang memuliakan Tuhan, sehingga kami menjadi kesaksian dari seluruh kehidupan kami bahwa kami adalah pengikut Yesus, murid Yesus, orang percaya yang percaya kepada Tuhan. Kami bersyukur malam ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.